Selamat berjumpa di kesempatan Hari Proklamasi ini, khususnya untuk semua pasukan barisan TPN Papua Barat. Berdiri sambil perhatian. Siap! Mari kita sebagai orang beriman, kita berdoa. Tutup mata. Puji syukur kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Di hari peringatan HUT kemerdekaan Papua Barat, kami ucapkan kepada Allah yang Maha Esa atas perjuangan dari pendahulu masa tahun 60-an sampai dengan 69 gagal, kemudian lanjut dengan 1 Juli lahirnya, dan menyatakan sikap ini lewat suara London Inggris di dunia demi memaklumi bahwa perjuangan Papua Barat masih bertahan untuk memisah diri dari NKRI. Maka kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah di surga, demi di mana kami bisa semua berbahagia untuk mengucap syukur di tempat pertahanan kami masing-masing sebangsa setanah air, di mana hikmat Tuhan berikan. Kami ucapkan puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi, Allah Tritunggal, bahkan Allah nenek moyang dari tanah ini. Kami ucapkan terima kasih, dan semua para leluhur, nenek moyang kita, dan para pahlawan di kesempatan ini yang kami datang menghadir di tempat pertahanan kami, pos pertahanan Mambruk ini. Kami selaku Kepala Staf Angkatan Darat di wilayah 13 Kerom ini yang kami bertahan demi perjuangan, kami ucapkan terima kasih. Doa dan harapan ini kami panjat dan kami alaskan hanya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa kini sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Di pagi hari ini tanggal 1, kami siap untuk mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan, di mana sudah kami bersiap bersama. Kami mengajak kepada rakyat bangsa untuk datang mendengar, berkumpul, di mana akan disampaikan oleh Mayor Jenderal Ketua Dewan Tertinggi Nicholas Ipoa, akan menyampaikan semua berita. Ya, apa yang tadi menjadi saya jelaskan tadi itu, kita bisa lihat bagaimana munculnya kelompok Bintang 14. Kelompok Bintang 14 ini itu sedang dipakai oleh pihak Pinbais untuk bagaimana mereka berupaya untuk melakukan suatu manuver politik tandingan yang mereka lakukan, membuat proklamasi sendiri dengan menjiplak semua teks proklamasi daripada 1 Juli, batas wilayah, konstitusi, sampai dengan lagu kebangsaan. Kita bisa lihat bahwa Bintang 14, lagu kebangsaan yang mereka pakai, dia punya syair, irama lagu, semuanya sama, tapi hanya kata-katanya yang beda. Lagu kebangsaan yang mereka ciptakan juga sama 7 ayat, syairnya sama, iramanya sama, hanya kata-katanya beda. Ini kan unsur fotokopi, ini unsur kejiplak. Bendera mereka saja yang berbeda, tapi gambarnya burung mambruk. Burung mambruk yang mereka pakai, merpati raja yang mereka juga punya gambar. Apa yang sebenarnya beda? Hanya mungkin batas wilayah mereka. Itu mereka taruh sampai dengan timur Kupang, Flores. Jadi batas wilayah itu mereka ngambil. Kenapa mereka kalau bicara bahwa
mendirikan negara Melanesia Barat, mereka tidak berkampanye mencakup Maluku dengan Timur-Timur dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Dua provinsi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Maluku, Timur-Timur. Kenapa mereka tidak berkampanye ke sana? Tapi mereka juga ikut. Mereka berdirikan negara Melanesia hanya sebatas wilayah yang sudah ditetapkan oleh proklamasi 1 Juli bahwa batas wilayah Papua Barat itu mulai dari Pulau Adi ke Pulau Biak, Pulau Waigeo, batas wilayah, perbatasan langsung dengan Maluku. Dan itu yang sudah ditetapkan oleh proklamasi 1 Juli. Dan mereka jiplak itu kembali. Kalau mereka bilang bahwa Melanesia Barat bukan hanya Papua Barat. Itu menyangkut Maluku dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan Timur atau Timur Leste sekarang. Ini kan suatu manipulasi politik yang mereka lakukan untuk mengacaukan proklamasi 1 Juli, untuk mengacaukan tujuan perjuangan daripada OPM. Setelah mereka berhasil proklamasikan itu, terus mulai mereka munculkan itu PDP. PDP kalau kita lihat Presidium Dewan Papua ini, mayoritas kan kita bisa lihat bahwa itu anggota-anggota daripada kelompok Bintang 14 ini juga ada di dalam kelompok Bintang 14 ini. Mereka juga yang cetuskan ini. Presidium Dewan Papua. Ini kita bisa lihat secara jelas bagaimana strategi politik intelijen yang mereka bangun untuk mengacaukan perjuangan OPM, mengacaukan sistem kampanye politik OPM terhadap masyarakat Papua, sehingga mengalihkan perhatian rakyat Papua Barat kepada pihak kelompok-kelompok ini, bahwa mereka ini juga muncul untuk berbicara soal perjuangan Papua Barat. Setelah mereka berhasil munculkan Presidium Dewan Papua, mereka munculkan Teisel Luai dengan harapan bahwa munculnya Teisel Luai itu dia akan nanti mengajak semua para tokoh-tokoh OPM itu untuk keluar menyerah dan bernaung di bawah PDP, sehingga mudah untuk semua tokoh-tokoh politik OPM ini sudah bisa diajak untuk kembali bergabung dengan NKRI dan membangun tanah Papua. Tapi upaya itu mereka gagal, dan Teisel Luai dianggap gagal dalam visi dan misi strategi intelijen yang mereka bangun. Akhirnya Teis harus dibunuh, dan mereka mulai lakukan penyusupan lagi masuk ke beberapa kelompok politik tertentu dan politisi tertentu, dan akhirnya mereka lahirkan kembali pemerintah otorita Papua Barat. Dari pemerintah otorita Papua Barat mereka pecah lagi, mereka lakukan permainan penyusupan politik untuk mengadu lagi di dalam kelompok ini. Terus mereka lahirkan itu kelompok federasi munculnya federasi mulai membuat gate yang baru. Kita bisa lihat jelas di dalam kelompok permainan politik ini, sehingga di saat ini kita bisa lihat bahwa ada yang tetap mempertahankan pandangan Bintang 14 dan ada yang mempertahankan Bintang 14 dalam arti bahwa yang ada yang mempertahankan pemerintah Republik Melanesia Barat,
Dan ada yang mempertahankan pemerintah otorita Papua Barat dan pemerintah Federasi Republik Papua Barat. Semua ini dilakukan oleh bin Bais di dalam kelompok ini. Sehingga sekarang kita bisa lihat bahwa berbagai tokoh-tokoh politik OPM juga semua mereka berlari, semua berbelok, beramai-ramai ikut sana, ikut sini, bentuk sana, bentuk sini. Tapi itulah upaya-upaya intelijen bangun untuk mengacaukan kita. Dan apa yang terjadi terakhir kemarin, Dr. Andus Septinus Paiki, dia bikin proklamasi lagi. Dia bacakan proklamasi mereka. Proklamasi yang sudah dibuat di tanggal 14 Desember itu. Kemarin dia ada kukukan kembali dan dia menyangkal itu 1 Juli. Dan semua itu adalah unsur pengadu dombaan. Dan saya serukan kepada seluruh rekan-rekan TPNOPM yang ada di dalam negeri. Tidak usah menanggapi itu dengan secara serius. Tapi saya mengajak tuan-tuan, mengajak rekan-rekan senasib seperjuangan di dalam barisan TPNOPM. Mari kita bangun strategi baru. Dan mari kita tidak usah lagi saling menuding satu sama lain antara sesama kawan pejuang TPNOPM. Mari kita bergandengan tangan, kita membangun satu strategi baru dengan tetap kita memperkuat visi dan misi politik diplomasi internasional dan membangun kekuatan militer yang lebih tangguh, melakukan mobilisasi, melakukan rekonsiliasi dan mobilisasi, dan melakukan konsolidasi militer untuk kita bisa melakukan hal-hal apa yang harus kita lakukan ke depan. Kalau TPNOPM merasa bahwa seluruh kekuatan politik dan militer ada di tangan OPM, kenapa harus kita ragu-ragu? Kenapa harus sekian tahun kita harus tunduk? Karena memang kelompok ini mereka tidak punya kekuatan militer. Dan sekian tahun mereka lakukan penyusupan ke dalam tubuh OPM, ke dalam tubuh TPNOPM. Dan mereka berupaya keras bagaimana untuk mempengaruhi kami tokoh-tokoh politik TPNOPM. Untuk terus mengikuti mereka punya keinginan-keinginan politik. Mereka punya kebijakan-kebijakan. Dan ini kita bisa lihat jelas. Jadi saya sebagai orang yang secara langsung terlibat di dalam proses rekonsiliasi, proses pemulihan persatuan nasional, saya pelajari dan saya baca strategi politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok lawan politik daripada OPM. Dan itu kita bisa lihat, itu kelompok besar yang mereka main bagaimana cara untuk mengacaukan perjuangan OPM, TPNOPM. Dan kelompok besar ini, di belakangnya ada Bais dan Bin. Dan memang itu kita harus sadar apa yang sedang terjadi. Dan mulai dengan sekarang kami harus melakukan tindakan kuratif untuk mencegah lebih lanjut, penyusupan lebih lanjut dalam tubuh TPNOPM. Dan mulai dari sekarang saya himbau kepada seluruh markas-markas komando TPN, seluruh tokoh-tokoh politik TPNOPM yang ada di mana-mana, para aktivis pejuang OPM yang ada di mana-mana, baik di kota maupun di hutan-hutan, di kampung-kampung, di desa-desa, di kecamatan, di mana saja para aktivis OPM berada. Saya minta jangan buka ruang, jangan beri kesempatan untuk kelompok lawan-lawan politik yang bukan TPNOPM tidak boleh diberi tempat berakses politik di dalam wilayah atau area daripada TPNOPM. Sangat dilarang.
Kalau memang pakai ada status yang jelas, boleh terima. Kalau tidak punya status jelas terhadap TPNOPM, jangan menerima kelompok-kelompok ini. Dan di dalam kelompok TPNOPM pun juga harus pelajari orang. Ada orang-orang yang benar-benar punya sebagai anggota TPNOPM sejati, tapi ada orang-orang yang hanya sengaja menggunakan nama TPNOPM untuk cari makan, untuk hanya jalan untuk mencari informasi dan membujuk kawan-kawan pejuang untuk keluar menyerah atau keluar untuk meninggalkan perjuangan dan kembali bergabung bekerja bersama dengan TNI, Polri, atau kembali bergabung dengan pemerintah NKRI untuk membangun Papua Barat sebagai bagian daripada NKRI. Ini perlu diwaspadai. Saya sangat mengharapkan dan saya serukan kepada semua tokoh-tokoh politik di dalam negeri, kalau memang menghendaki kemerdekaan secepatnya kami bisa terima, saya mengajak untuk mari bekerja kami yang bekerja dengan kelompok tim international dialogue atau kelompok dialog internasional ini, untuk kami bekerja sama dengan MSG, negara-negara Forum Pasifik, negara-negara Pulau Pasifik, dan negara-negara kulit hitam seluruh dunia, untuk secepatnya kami antar persoalan Papua Barat ini masuk kembali kepada PBB, dan persoalan Papua Barat harus mendapat pengakuan resmi dari Papua Barat bahwa Papua Barat adalah suatu bangsa yang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan ini saya harap supaya kalau memang Anda rasa diri sebagai orang Papua Barat dan Anda rasa diri bahwa Anda sebagai orang Melanesia, Anda sebagai sebagai seorang bangsa berkulit hitam, dan Anda punya warisan nenek moyang yang harus diselamatkan, mari bekerja sama dengan kami yang dari tim yang selama ini bekerja dengan dunia internasional, yang sementara yang ada sekarang kami dipimpin, dan kami menunjuk Tuan Benny Wenda sebagai pimpinan diplomat kita di dunia internasional, dan dia juga adalah pimpinan eksekutif daripada West Papua Executive Council yang sedang berjalan sekarang. Dia sebagai Presiden Eksekutif West Papua. Mari kita bergandengan tangan, kita dorong, kita dukung dia, sehingga misi-misi diplomasi internasional kami harus sukses. Mari kita melihat pengalaman sejarah Timur-Timur, di mana Tuan Ramos Horta dia bisa jalan berkampanye karena dukungan massa, dukungan rakyat yang begitu luar biasa, baik dukungan finansial, dukungan moral, dukungan doa, membuat orang Timur-Timur bisa merdeka. Kami bersyukur karena saudara-saudara kita di Melanesia, mereka bisa sponsor kami punya masalah sampai pada forum internasional. Bahkan mereka lebih banyak berbicara dalam sidang-sidang umum PBB. Dan mereka bisa ambil langkah untuk keluarkan resolusi 033 tahun 2017. Mereka bisa keluarkan itu, resolusi 033 2016. Dan sikap yang sama kemarin dilakukan oleh forum negara-negara pulau, forum negara-negara, forum Pacific Island Forum, forum negara-negara pulau di Pasifik,
mereka juga sudah meratifikasi mereka menandatangani menyetujui resolusi 033 yang sudah ditangani oleh Amnesty dan ini diajukan oleh pemerintah Vanuatu. Dan resolusi yang sama juga negara-negara Afrika kemarin tanggal 9 Desember 2019 dengan resmi mereka keluarkan resolusi 042. Mereka tanda tangan secara resmi dan mereka siap pada sidang umum PBB bulan September tahun ini. Mereka akan dorong PBB untuk segera untuk persoalan Papua Barat resmi harus menjadi agenda pembahasan PBB secara langsung. Dan forum yang sama pun juga sudah kemarin dilakukan pada tanggal 13 Januari dalam sidang Uni Eropa 13 Januari tahun 2020. Itu Uni Eropa di bawah pimpinan pemerintah Inggris, di bawah desakan dari Ratu Elizabeth. Mereka juga secara resmi sudah menyetujui resolusi 033 dari pemerintah Vanuatu yang juga sudah didukung oleh Forum Negara-Negara Pulau Pasifik dan Forum SCP. Dan ini sangat luar biasa kesuksesan proses diplomasi internasional yang sedang kami bangun. Saya tidak tahu kelompok dialog nasional yang sedang dilancarkan, diplomasi politik yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, terutama yang dilakukan oleh kelompoknya Agus Kris dengan komco-komconya yang ada tidak tahu tersebar di mana-mana di Papua Barat atau tidak. Saya tidak tahu. Mereka punya koneksi dengan pemerintah Indonesia, terutama dengan kelompok Melindo. Apa yang sudah mereka capai dengan Jakarta, saya tidak tahu. Saya tidak bisa jelaskan sejauh itu, sebab itu proses diplomatisasi yang internal antara kelompok ini dengan dengan pemerintah di Jakarta saya tidak tahu. Tapi apa yang kami sudah capai sudah sejauh ini dan kami sudah siap dalam sidang umum PBB tahun ini. Delegasi Papua Barat secara resmi akan full team hadir duduk di dalam sidang umum PBB sebagai suatu delegasi negara. Itu sudah menjadi program daripada West Papua Executive Council. Itu sudah program resmi dengan yang sudah disusun bersama dengan Forum Negara-Negara Pacific Island Forum. Sudah disiapkan. Dan itu sudah didukung oleh beberapa negara besar seperti Amerika, China, Jepang. Mereka ini sudah dukung. Dan persoalan mungkin akan mengalami penundaan sampai tahun depan karena kami dengar sedikit bahwa sidang umum PBB tahun ini mungkin tidak akan berjalan baik karena banyak pihak mereka sangat khawatir dengan nanti akan terjadinya penyebaran coronavirus karena di Amerika itu angka kematian daripada coronavirus ini terlalu tinggi, berada pada urutan nomor 1 di seluruh dunia. Tadinya Cina, tapi Amerika jumlah kematian untuk penyakit ini jauh lebih tinggi. Ini sangat mengkhawatirkan para pemimpin negara-negara lain di seluruh dunia juga khawatir untuk datang ke Washington untuk New York untuk hadiri sidang umum PBB. Ya, kami berharap bahwa mudah-mudahan ada tanda keheranan dari Tuhan bahwa sidang ini akan berjalan dan persoalan Papua Barat ini sudah
tetap akan mendapat perhatian serius. Dan apa yang saya jelaskan ini sesuai dengan perkembangan politik internasional yang sedang terjadi. Dan saya tadi sudah singgung bahwa apa yang sedang terjadi ini, musuh juga bekerja keras lewat kelompok-kelompok politik tandingan daripada OPM untuk bikin berbagai macam keonaran politik, bikin berbagai macam sabotase di dalam tubuh perjuangan kita, terutama di dalam tubuh TPN-OPM. Untuk itulah saya harap supaya rekan-rekan saya yang ada di dalam barisan TPN-OPM, entah yang terlibat di dalam proses rekonsiliasi nasional ini, maupun yang mereka yang tidak terlibat di dalam proses rekonsiliasi nasional, saya mengajak untuk hentikan saling curigai mencurigai, hentikan saling tuding menuding, saling mempersalahkan satu sama lain bahwa kau itu bekerja di Indonesia, kau itu bukan OPM murni, kau itu bukan OPM betul. Itu semua harus stop, sebab kata-kata seperti ini pernah mendatangkan pengorbanan besar. Banyak korban yang terjadi di markas besar. Jangan gali luka lama, jangan ungkit kembali sejarah pahit masa lalu. Tapi saya mengajak generasi muda, anak-anak muda yang tergabung di dalam barisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan yang muncul sebagai kader-kader pemimpin OPM yang baru, supaya jangan ikuti jejak orang-orang tua untuk menggali lubang lama itu, menggali jenazah yang sudah dikubur, yang sudah membusuk, jangan angkat keluar lagi untuk bau itu dicium oleh generasi yang lain, dan akan timbul perpecahan, akan timbul hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi saya harap untuk semua rekan-rekan politik, semua generasi muda TPN-OPM yang ada, mari bergandengan tangan, bahu-membahu dalam membangun suatu strategi politik OPM yang baru, dalam membangun suatu strategi perjuangan TPN yang baru, sehingga pada akhirnya yang menentukan kemerdekaan itu ada pada TPN-OPM sendiri, bukan kelompok-kelompok perusak, kelompok-kelompok pengacau yang sedang terus-menerus melakukan intervensi di dalam tubuh perjuangan TPN-OPM, terus melakukan penyusupan dan melakukan manuver politik adu domba di dalam tubuh TPN-OPM untuk mengacaukan perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Saya berharap supaya mari kita sadar, kita membangun koordinasi, membangun kerjasama, membangun suatu proses rekonsiliasi nasional yang bagus di dalam tubuh perjuangan TPN-OPM. Karena TPN-OPM adalah garda revolusi yang ada berdiri paling terdepan dalam perjuangan ini. TPN adalah pagar revolusi dan dia adalah pelopor perjuangan, dan dia adalah pelanjut daripada perjuangan, dan dia adalah penentu terakhir dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Untuk itu tubuh TPN-OPM yang sedang terpecah belah, kami bangun kembali dengan kesadaran kita bersama, dengan pengertian kita bersama, dan kami membangun kembali manajemen daripada organisasi politik kita. Kita kembali membangun birokrasi, kita membangun suatu strategi militer yang bagus. Bagaimana caranya kita, dan kita menentukan kepemimpinan nasional TPN-OPM yang benar-benar qualified, yang benar-benar siap menerima semua tugas dan tanggung jawab daripada rakyat, siap untuk membela rakyat. Kita sadar
bahwa kelompok manapun yang tidak punya latar politik yang jelas, tidak punya dukungan politik yang jelas, mengapa harus kita semua harus lari ikutan ke sana kemari? Mari, saya mengajak, saya serukan, sadarlah dan kembali kita bangun kembali seluruh kekuatan TPNOPM. Tidak ada jalan lain, yang terakhir menentukan adalah TPNOPM. Untuk itu TPNOPM tidak saling menuding, tapi TPNOPM harus sadar, baik mereka yang terlibat di dalam proses rekonsiliasi, di dalam proses persatuan, maupun mereka yang tidak terlibat, mereka yang sedang berdiri di luar. Mari kita sadar dan kita bergandengan tangan, kita bahu-membahu dan membangun kembali kekuatan TPNOPM. Dan tidak boleh beri ruang untuk kelompok-kelompok yang kontra dengan TPNOPM, seperti TNPB, Tentara Nasional Papua Barat, milik pemerintah Federasi Papua Barat, pemerintah Federasi Nasional Papua Barat, pemerintah federasi atau pemerintah federal Papua Barat. Kelompok TRPB, kelompok dari kelompok Demak atau kelompok parlemen nasional. Ini satu kekuatan lagi yang juga ikut mengacaukan tubuh TPNOPM. Dan terakhir saya himbau, ada kelompok-kelompok yang selama ini bekerja dengan TNI Polri, berunding, duduk bersama, makan minum bersama, tapi ada di markas komando, ada di dalam negeri, mereka bicara politik perjuangan Papua Merdeka, sangat luar biasa mereka lakukan. Dan ini tidak boleh diberi ruang, tidak boleh. Seluruh anggota TPNOPM harus melihat orang-orang ini secara jeli, harus melihat orang ini dengan mata terbuka. Sebab di dalam konstitusi sementara 71 sudah dinyatakan bahwa perjuangan rakyat Papua Barat tidak pernah kenal kompromi dengan Jakarta, kecuali lewat perundingan internasional. Kenapa ada kawan-kawan kita yang bicara politik hebat, bicara politik TPNOPM, menamakan diri bahwa dia anggota TPNOPM murni, dia adalah anggota OPM murni, tapi kok bisa bekerja sama dengan TNI Polri? Kok bisa mengambil makan minum dari Indonesia? Bisa dapat bantuan pakaian seragam, bantuan makanan, bantuan peralatan komunikasi, bahkan hal-hal lain yang sebenarnya kami tidak harapkan, dan itu sudah dilarang oleh konstitusi sementara 71. Kau bicara proklamasi 1 Juli sedangkan kau sendiri ada ambil makan minum, kau sendiri ada sedang menyeleweng dari konstitusi sementara 71. Baru Anda menyatakan diri bahwa Anda adalah pejuang sejati OPM. Anda menyatakan bahwa Anda adalah pejuang OPM murni. Ini sangat tidak diterima. Ini sudah melanggar hukum revolusi. Dan ini saya mengajak baik rekan-rekan pejuang TPNOPM yang ada di perbatasan, yang ada di dalam negeri, yang ada di wilayah Sukamto, yang ada di Genyem, maupun di seluruh Papua Barat, supaya melihat hal ini secara mata terbuka, secara politik perjuangan, secara terbuka. Jangan biarkan orang-orang ini seenaknya saja bicara politik, tapi ada sedang injak-injak konstitusi sementara 71. Ada sementara injak-injak dasar negara Papua Barat kasih. Kasih itu didasarkan atas 12 sila, 12 hukum Kristus itu sendiri. Dan kami sedang injak itu hukum itu.
Di dalam konstitusi sementara 71 itu, hukum Kristus, hukum kasih Kristus. 12 sila ada di dalam. Dan kami sendiri bicara politik perjuangan Papua Barat. Kami tahu bahwa Yesus, dia adalah pemimpin kita. Dia adalah panglima kita. Dia adalah anak perdamaian bangsa kita. Papua Barat merdeka. Gambar bendera, gambar uang pertama, uang kertas